Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Santri-santri, kamu mungkin beberapa saat akan ke tempat daerah kamu masing-masing. Saya ingin menyampaikan satu pesan ya, bahwa pertemuan orang soleh bertemu dengan orang soleh ini perkara yang sangat besar. Maka kamu di mana saja berkumpullah dengan orang-orang soleh. Para sahabat mendapatkan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun karena mereka bersahabat dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Para tabi'in mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain karena mereka berjumpa dengan para sahabat. Di perjumpaan orang soleh, apalagi perjumpaan dengan Nabi, ini satu perkara yang kesannya dalam hati manusia itu luar biasa. Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu Uwais Al-Qarani itu orang Yaman. Beliau sudah hidup pada zaman Nabi, tapi beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Tapi Nabi sering bercerita mengenai Uwais ini. Akan datang nanti dari negeri Yaman, akan datang orang namanya Uwais Al-Qarani. Dia ini adalah sebaik-baiknya orang tabi'in. Nanti kalau datang ke Madinah, hei kamu Umar, Abu Bakar, minta doa sama dia ya. Di Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun disuruh minta doa. Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata betul Uwais ini datang ke Madinah pada zaman Sayyidina Umar, berjumpa dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais. Maknanya Uwais ini sudah sambung hati dengan Rasulullah. Sedangkan beliau ini ada di negeri Yaman. Sehingga beliau ini dikasih gelar Nabi Abdul Tabi'in, seutama-utamanya generasi tabi'in. Tetapi bagaimanapun kehebatan kemuliaan Uwais tidak bisa menyamai sahabat yang berjumpa badan, berjumpa secara zahir dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perjumpaan roh itu sangat tinggi nilainya, tapi perjumpaan badan juga ada nilai yang tidak dimiliki oleh perjumpaan roh. Itulah para sahabat. Maka kita ini sholat jamaah disunahkan rapat-rapat, softnya tidak boleh pisah, kita tidak boleh di ruangan yang lain ya. Kalau kita sholat jamaah tidak boleh ada penghalang, kita di ruangan yang lain, imamnya di ruangan yang lain, nggak boleh. Betul begitu dalam fikih? Betul nggak? Kenapa ini? Wong kita sama-sama menghadap kepada Allah, di belakang di depannya sama saja lain. Dengan berkumpul satu bangunan dengan imam ini ada barokahnya tersendiri, maknanya begitu. Shaf kedua, shaf ketiga dengan shaf pertama lain. Yang lebih dekat dengan imam lebih utama. Maknanya apa? Nah, ini lebih dekat dengan orang-orang soleh itu nilainya
lebih utama. Karena di dalam jamaah sholat itu yang paling banyak pahalanya itu imam. Karena pahalanya makmum itu semua akan dicatat oleh Allah sebagai pahalanya imam juga. Dan diperintahkan dalam hadis bahwa imam itu carikan orang yang paling alim di antara kamu. Maknanya ringkesnya kalau mengikuti tertib, imam itu ada orang yang paling utama di masjid itu. Maka siapa yang lebih dekat dengan imam lebih banyak barokahnya. Nah, ini ilmu fikih itu harus kamu pahami secara tasawuf juga, secara rohani juga. Beda sholat di belakang dan sholat di depan itu lain. Di belakang aja tapi khusyuk kan lebih baik daripada di depan tapi nggak khusyuk. Jangan daripada begitu, kamu di depan dan usahakan khusyuk. Nanti kalau kamu itu begitu lama-lama nggak ke masjid, di rumah dalam kamar gelap itu lebih khusyuk daripada di masjid. Lama-lama nggak ke masjid. Maka jangan sampai aturan-aturan syariat itu dipertentangkan. Ya di depan yang khusyuk begitu. Insya Allah malah kan. Kumpul orang soleh aja kalau nggak baik, hatinya jelek ya nggak ada gunanya. Betul. Tapi jangan kamu jadikan alasan terus tidak kumpul orang soleh. Kumpullah orang soleh dan perbaiki hatinya, begitu. Jangan kumpul orang soleh hatinya jelek guys, nggak ada manfaatnya kayak Abdullah bin Ubay munafik. Kalau begitu kumpul preman aja. Oh, jangan begitu. Kumpul orang soleh dan diperbaiki hatinya. Walaupun jauh dari orang soleh, kalau hatinya itu bersama orang soleh, nah, sama juga dengan kumpul. Lain, usahakan hatinya kumpul, zahirnya kumpul juga. Insya Allah. Karena ini menurut pengalaman orang-orang dulu, orang itu kalau sudah jauh dari orang-orang soleh, dari suasana agama, itu nanti setan tuh tambah berani. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Kambing itu lemah, tapi kalau kumpul serigala nggak berani makan. Tapi kalau kambing itu menyendiri, nanti dimakan serigala. Macan itu dengan manusia kuat mana? Kuat macan ya, dari segi fisik. Tapi kenapa macan tuh nggak berani nyerbu ke Temboro gitu? Karena manusia kumpul. Macan sini sendiri digebuki orang satu kampung mampus. Jadi walaupun dia kuat tapi nggak punya teman, nggak berani sama orang-orang lemah yang berteman itu. Tapi kalau kamu masuk di tengah hutan sana, ketemu macan, dimakan kamu. Kecuali kalau baca ayatul kursi pagi, insya Allah nggak dimakan. Iya, kemarin saya jumpa orang itu baca ayatul kursi itu di hutan ketemu macan, diam aja ke macannya. Tapi kalau baca ayatul kursi sambil ngantuk, nggak tahu saya. Ya. Bisa juga dimakan matanya nanti. Jadi apa yang saya maksud, orang itu kalau jauh dari suasana itu setan itu tambah berani gitu. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya, ada masalah. Saudaranya pada iri kepada beliau, tapi masalahnya itu beliau itu didolimi sama saudara-saudaranya itu. Nggak ada arah diajak maksiat tuh nggak ada. Tapi setelah Nabi Yusuf pergi jauh dari rumah, di
Mesir, nah mulailah Zulaikha berani mengganggu. Zulaikha itu berani mengganggu kapan? Ketika Nabi Yusuf jauh dari ayahnya. Ya, kamu hati-hati itu. Ya. Jadi orang itu kalau sudah di rumah, ya, jauh dari kiai, jauh dari pesantren, itu nanti godaannya tuh banyak. Setannya tuh berani untuk menerkam kamu. Maka kamu hati-hati di mana saja. Insyaallah ya. Maka berjamaahlah, yaitullah ma'al jamaah. Nanti kalau kamu di rumah bergabung dengan orang-orang masjid. Nah, berteman dengan orang-orang soleh. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang-orang yang nakal. Nakal itu nular itu. At-tabi'ah sarroqah, kata para ulama. Watak manusia itu suka mencuri. Jadi kalau orang itu wataknya jahat, itu dia akan mencuri watak-watak orang baik jadi jahat. Begitu juga kalau orang itu orang soleh, nanti akan nular juga kesolehannya itu. Itu sudah fitrahnya manusia begitu. Tiada perkara itu didapatkan dengan baca, ya. Ada yang didapatkan dengan berpikir. Ada perkara itu didapatkan dengan pergaulan. Pergaulan itu menimbulkan satu perasaan di dalam hati yang tidak bisa didapatkan dengan sekedar membaca, sekedar menulis, nggak bisa. Kamu lihat tentara itu, nanti kan sikapnya itu beda, ngomongnya beda, jalannya beda. Kenapa? Dia telah dididik dalam suasana berbeda. Nah kita ini begitu, ingin kita ini di pondok ini, nah, orang tuh nggak tahu loh, mungkin setahun nggak rubah-rubah, ini akhir kita di pondok sehari waktu Ramadan kemudian Allah merubah, nggak tahu. Nah, jangan kita putus asa, oh saya itu ngaji 1 tahun aja nggak rubah-rubah, nah ini tinggal besok pulang, masa bisa rubah? Loh kalau Allah rubah ya tak rubah juga. Sayyidina Umar tuh pagi masih menghunus pedang untuk membunuh Nabi, sore sudah jadi wali. Jadi kalau Allah ingin cepatkan dia jadi cepat. Tadi itu saya itu mau sholat duhur, melihat ada baju-baju cucian itu ditaruh di pinggir-pinggir kolam itu, kolam wudhu itu loh, dicandolkan sana, candolkan sini, sedih saya itu. Santri ini sudah diajar ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun nih, kok nggak ngerti bahwa ini tempat baju atau bukan, kok nggak ngerti. Ini dolim atau tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kok nggak ngerti-ngerti, itu terus nanti di rumah itu terus bagaimana? Kok tindakannya itu yang dasarkan agama itu kok nggak ada? Sedih tadi saya duduk aja di situ. Hey, kita ini harus bersikap tuh bersikap agama. Mau naruh ini tempatnya bukan ya? Kalau bukan tempatnya itu adalah zalim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah ya. Rubah sikap itu. Nanti di bis, ya di bis. Kamu sudah beli tiket, 1 tiket, gitu. Terus kemudian bis itu ada kosong, ada kursi-kursi kosong. Kamu tidur di tempat itu, kosong aja loh. Iya, tapi kamu kan yang kamu sewa itu 1 kursi. Bagaimana kamu 2 kursi kamu gunakan untuk tidur? Apa enggak kamu pikir itu halal apa haram? Hah? Coba itu. Nah ini santri itu mikir seperti itu.
kursi pada kosong nih, duduk aja di tempatnya. Akhirnya kondektur apa yang bagian narik karcis itu apa namanya, kernet apa petugas itu, Pak ini pada kosong silakan aja Pak di situ. Enggak, yang saya sewa satu kursi kok Pak, kalau saya tidur di situ nanti haram. Nah, akhirnya tukang-tukang bis itu, wow, belajar agama itu hasilnya begini, ngerti halal ngerti haram. Nah, anak saya mau saya pesantrenkan kalau begitu. Ada santri itu pulang itu sambil kulaan. Nah, beli baju-baju di sini itu satu karung, dibawa pulang ke Kalimantan, dibawa pulang ke Sulawesi. Naik bis, padahal dia nyewa satu kursi, tambah 2 karung. Nah, 2 karungnya itu nggak bayar. Apa halal itu? Coba kamu pikirkan. Bisnya siapa itu kamu naik itu? Ada santri itu begitu pandai sekali ngomong, ikhtilat, orangnya itu supel. Nah, sehingga naik pelni, naik kapal itu yang jurusan Irian itu. Nah, itu semua kru kapalnya kenal semua, sehingga dia ini dibebaskan untuk masuk dapur, makan seenaknya di dapur itu. Silakan Ustadz, silakan, pokoknya semua silakan. Maka dia makan, itu puasa ini safar, makan ini mumpung gratis. Kamu ngaji minhaj sampai khatam 3 kali, itu makanan siapa kamu makan itu coba? Loh, oleh pegawainya sudah boleh. Apa itu milik pegawai, itu miliknya pelni itu. Nah, yang lebih parah lagi, sama kapten kapalnya juga sudah kenal, sudah akrab, dan kapten kapalnya itu ternyata karkun 3 hari. Akhirnya dia ini pulang itu nggak usah bayar. Nusratullah, maling kok nusratullah. Loh, sama kaptennya sudah boleh, karkun, komplotan, maling. Tapi kita tidak merasa, karena apa? Kita tidak biasa berpikir secara agama, berpikir secara fikih, kita berpikir secara asal-asalan saja. Nah, itu berarti kita ini ngaji nih nggak ada gunanya jadinya. Ada gunanya tapi dikit gitu. Insya Allah. Ini saya pesan, kamu ingat-ingat betul di perkara ini. Setiap bertindak apa aja dipikir halal haram, halal haram. Setiap bertindak apa aja dipikir bermanfaat untuk dakwah apa tidak. Setiap tindakan pikir wa'mur bil urufi, pantas apa tidak menurut uruf itu. Halal apa haram, manfaat untuk dakwah atau tidak, pantas atau tidak, itu juga penting. Jangan pakai pakaian kelowor-kelowor nggak karu-karuan sehingga orang melihat saja bisa sakit matanya. Ya. Itu orang agama pakaian nggak pakai aturan. Nah, ini jadi sikap hidup kita di mana saja kita berada. Saya itu punya guru Kiai Hamid rahimahullah, termasuk guru yang sangat saya cintai di Pesuruan sana. Beliau itu pergi haji. Ketika pergi haji, maka anaknya itu membeli televisi, padahal Kiai Hamid itu nggak mau televisi, anaknya beli televisi. Beliau pulang haji,
melihat di rumah ada televisi, terus beliau tidak mau tidur di rumah, beliau tinggal di masjid. Akhirnya satu keluarga bingung semua ini, bunyainya, anaknya bingung semua. Kenapa Mbah Kiai ini kok nggak mau ke rumah, sekarang di masjid aja? Akhirnya anak-anaknya tuh mikir, wah barangkali ini karena ada televisi ini ya, televisinya dibuang, langsung Mbah Kiai pulang lagi. Nah, begitu itu. Kamu pulang ke rumah, nah di situ ada televisi, ada CD, komplit semua, alat macam-macam itu. Kamu duduk di situ, malah kelihatannya lebih tenang, lebih tentram. Akhirnya ayahnya tanya, kamu sudah lama nggak lihat televisi itu nak? Iya sudah 1 tahun pak. Ternyata acaranya sekarang baru-baru, bagus-bagus acaranya. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya begini saja, kata para ulama, kalau kamu mau berbuat apa-apa itu kamu tanamkan dalam hati, Rasulullah bersama saya. Kalau Rasulullah ada dengan saya, bersama saya, kira-kira saya buat apa enggak? Kalau Rasulullah bertamu di rumah kamu, kira-kira kamu berani enggak nonton TV? Nanti kan pikirkan dulu, dengan kecintaan kamu pada Nabi tadi, pikiran kamu jadi lurus. Sudah enggak usah Rasulullah, kalau saya bertamu di rumah kamu, kamu berani buka televisi enggak? Nah, sudah. Ini nggak usah Rasulullah jauh-jauh ke Geden, ya. Nanti kan kamu mesti malu. Kalau nggak malu tak pentung kamu. Jadi orang itu ingat gurunya gitu saja, itu sudah membuat pikirannya jadi lurus. Kenapa orang-orang itu menaruh baju di depan kolam, di dekat kolam-kolam itu? Karena merasa Pak Kiai nggak tahu. Ketika tahu Pak Kiai melihat, langsung ditata kayak gayanya kayak kebersihan. Ternyata bajunya dia sendiri. Abang kira nggak tahu saya. Jadi itu kamu pikirkan. Kamu itu ingat orang-orang soleh, ingat kiai kamu gitu aja, itu ada manfaatnya sudah. Begitu ya. Masa itu saya ini hafid Quran, santri Temboro, 3 tahun 10 tahun di Temboro tiap hari ngaji, masa saya ini begini, masa saya ini bisa duduk di depan John Lennon seperti ini, biasanya ngaji Bukhari, biasanya ngaji Muslim, lah kok dingajikan kitabnya orang-orang kafir depan televisi, kok nggak pantas ya. Kamu ingat ya, Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li mashayikhina wa li talamidina wa tilmidhatina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم واعف وتكرم
وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما ربنا زدنا حلما ربنا زدنا تقوى ربنا زدنا ورعا ربنا زدنا بركة ربنا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا نستودعك يا الله ديننا وأنفسنا وأهل بيتنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا صبياننا وتلامذنا تلميذاتنا جيراننا نستودعك يا الله إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم تولى تربيتهم تولى تزكيتهم تولى حفظهم تولى تعليمهم تولى تثبيتهم ارزقنا وإياهم التوبة والإنابة التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم كمل معانيها كمل مبانيها وسع راضيها أعظم بركاتها أكثر أنوارها أبقها إلى يوم الدين مجمعا للعلماء مجمعا للأتقياء مجمعا للمخلصين للمقبولين لإحياء الدين في أنحاء العالم اللهم يا الله يا الله يا الله اجعل رمضاننا هذا فاتحة الخير لنا ولأصحابنا وللمسلمين فتحا لنا ولأصحابنا وللمسلمين بركة لنا ولأصحابنا وللمسلمين حفظا لنا ولأصحابنا وللمسلمين اللهم بارك لنا في رمضان بارك لنا في رمضان بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر ووفقنا لإحياء ليلة القدر ووفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا واجعل لنا منها حظا وافرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.